Semua banyak yang mencatat. Sosok historis Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga dicatat oleh non-Islam. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Ada yang pergi ke Arab juga ada. Jadi komplit sudah semuanya. Pada polemik nasab ini membuka lebar kebobrokan demi kebobrokan, kesesatan demi kesesatan dari para klan Ba'alwi dari berbagai sisi dan dari berbagai sudut, dari semua gerakan-gerakan yang menyesatkan, gerakan-gerakan yang benar-benar masif dan terstruktur. Ada yang menyesatkan daripada sejarah Nahdlatul Ulama, ada yang memalsukan makam, ada yang membelokkan sejarah Nusantara, ada yang membelokkan nasab Wali Songo, ada yang memprovokasi umat, ada yang mengalihkan isu politik, ada yang pergi ke Arab juga ada. Jadi komplit sudah semuanya. Jadi adanya polemik nasab ini menunjukkan bahwa tidak hanya nasab yang kita lihat sekarang, saudara sebangsa setanah air, bahkan kebobrokan yang lain pun ditampakkan. Sebagaimana penyesatan demi penyesatan terhadap negara dan bangsa, penyesatan dan penyesatan terhadap agama maupun terhadap organisasi Nahdlatul Ulama sendiri, seperti Jatman, seperti keorganisasian Nahdlatul Ulama, seperti kepengurusan Jatman, kemudian Ba'alawisasi pada tokoh-tokoh bangsa, terstruktur semuanya ini. Bukti nyata bahwa MUI sampai sekarang hanya diam saja, PBNU apalagi hanya cuma bersembunyi di ketiaknya Ba'alwi, kan seperti itu, saudara. Nah, saudara sebangsa setanah air, seperti halnya si Habib Syekh dari Solo ini yang kata ulama kesini hanya bermodalkan tenggorokan onta. Ini pun juga menyesatkan daripada umat manusia, terkhusus warga Nahdien di Indonesia. Dengan apa? Dengan syairnya yang dibalut dengan memuja baginda Agung Muhammad SAW di dalam sholawatnya, namun diembel-embeli dengan membelokkan sejarah NU. Seperti kalimat Rizik Syihab, gurunya NU. Guru dari mana? Kontribusi apa untuk NU? Yang dia perbuat untuk NU hanyalah memprovokasi, memecah belah, perang saudara, menyesatkan warga Nahdien. Itu kelakuannya Habib Rizik. Kayak gitu kok dicap gurunya NU, dari mana? Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Buya Said Akil Siraj pun bersuara memberikan peringatan keras kepada yang katanya bermodalkan tenggorokan onta untuk segera bertobat. Bagaimana videonya? Kita simak. Kalau padang bulan, padangnya apa? Koyorino. Muji Rasulullah, muji Rasulullah, muji mata dulu. Apa mana? Habib Rizik gurune NU, wah bohong itu. Artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, sukses, pemimpin yang berwibawa, yang bisa menegakkan kebenaran, memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Saudara sebangsa setanah air rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu masif penjajahan yang ada di Indonesia. Ini kalau masih menjadi muhibin, termasuk pimpinan pusat PBNU, ini kebangetan. Ini kalau tidak karena uang, ya saking, ya mohon maaf ya, saking bodohnya ya. Nah, bagaimana di dalam kitab Ba'alwi sendiri banyak sekali kesesatan, banyak sekali kontroversi. Satu contoh,
Dituliskan di dalam satu kitab bahwa seorang Habib memegang payudaranya seorang wanita itu dinilai untuk menghilangkan syahwat. Ini akalnya mana? Ajaran dari mana ini seperti ini? Jelas bahwa kurikulum daripada klan Ba'alwi ini adalah kurikulum menyesatkan semua. Nggak ada yang benar. Jadi klan Ba'alwi di Indonesia sudah menjadi mudorot dan bahaya laten yang harus kita hindari. Bukan hanya sekedar satu Habib yang terputus nasabnya, tetapi di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar kebobrokan dan kesesatan daripada klan Ba'alwi. Begitu masifnya dan begitu luar biasanya daripada ajaran yang sangat menyimpang, ajaran yang sangat menyesatkan. Ya pantesan kalau banyak Habib-Habib cabul, ya itu karena itu, karena ajarannya sendiri seperti itu. Bahkan ajaran memalsukan makam itu ada. Ini luar biasa ini kesesatannya ya. Di zaman dulu juga sudah terjadi. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz juga sudah terjadi pemalsuan makam. Dan juga orang-orang yang memprovokasi umat di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, di mana di situ disampaikannya ilmu baginda Agung Muhammad SAW, namun dipakai untuk memprovokasi umat dalam rangka kepentingan politik. Itu ada di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Nah ini kayaknya turunannya mereka itu di sini kan. Nah, bagaimana sekarang? Bahwa Ubaid itu sudah tidak ada sama sekali jejaknya. Mulai luhur kok tidak ada sama sekali jejaknya. Katanya tokoh yang luar biasa. Katanya cucu baginda Agung Muhammad SAW. Syekh Abdul Qadir saja yang juga tidak jauh ya, dari zamannya juga itu banyak yang mencatat. Kitab internal, kitab eksternal, semua banyak yang mencatat. Sosok historis Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga dicatat oleh non-Islam. Walaupun pencatatannya banyak disesatkan, berarti disimpulkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah tokoh historis karena ada yang mencatat. Bukan dari Islam sendiri, tapi juga dari non-Islam yang mencatat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang pernah ada. Artinya tokoh historis. Walaupun dalam catatannya banyak sekali disimpangkan bahwa Nabi ini Nabi palsu, bahwa ajaran ini ajaran sesat dan sebagainya. Tetapi secara tidak langsung bahwa Nabi juga direkam oleh non-Islam di dalam kitabnya, di dalam buku catatannya. Ini seperti itu. Lantas bagaimana kepada Ubaid? Lantas bagaimana dengan Ubaid yang katanya putra dari Ahmad bin Isa al-Muhajir?